Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sedikit mengenai laporan proyek tugas akhir pemrograman web yang berjudul aplikasi pengisian KRS yang dibuat oleh Charis Emiliana Miojo sebagai ketua NIM 1912002 angkatan 2019. Selanjutnya ada saya sendiri, Norma Amalia, sebagai anggota NIM 1912008 angkatan 2019. Selanjutnya ada Jihan Rizky Maulidina sebagai anggota juga NIM 1912040 angkatan 2019. Dan terakhir ada Salomo sebagai anggota NIM 1912017 angkatan 2019. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Mulia Balikpapan, tahun 2021. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Laporan ini dibuat berdasarkan proyek tugas akhir pemrograman web yang diterima dengan diberi judul Aplikasi Pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi. Pemrograman web merupakan mata kuliah yang ada di Universitas Mulia. Mata kuliah wajib program studi S1 Teknologi Informasi atau TI. Dengan dosen kami yakni Bapak Subur Anugrah, Strata Teknik, Magister Engineering. Sesuai tugas proyek yang diberikan, kami mampu mengerjakan dan menyelesaikannya dengan teratur dan terperinci. Dalam tugas proyek ini, kami diperintah untuk membuat sebuah aplikasi yakni KRS berbasis web yang melibatkan pemrograman di dalamnya yakni PHP, CSS, database MySQL, dan lain-lain. Aplikasi ini dibuat agar memudahkan para mahasiswa-mahasiswi dan para dosen atau tentor serta para member-member lain di Universitas Mulia yang ditunjukkan dapat melakukan pengisian KRS secara tepat dan benar. Dengan laporan ini diharapkan dapat dibaca, ditelaah, diterima maksud tugas proyek yang diberikan sebagai metode pembelajaran. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi pengisi KRS guna memudahkan para member Universitas Mulia mengaplikasikannya. Yang kedua, bagaimana teori pemrograman yang digunakan guna memperoleh pengetahuan dasar pemrograman web. Yang ketiga, bagaimana kode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi pengisi KRS. Yang keempat, bagaimana hasil aplikasi yang telah dibuat apakah berhasil atau tidak. 1.3 Tujuan. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang kode-kode pemrograman web termasuk dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan pembelajaran bahasa pemrograman web secara baik dan benar. 1.4 Manfaat. Yang pertama, mampu membuat aplikasi yang memadai. Yang kedua, mampu memahami pemrograman web dengan sangat baik. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan diri dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 2.1 PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP menurut Anhar adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP juga merupakan skrip yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server atau server-side HTML embedded script. PHP juga merupakan skrip yang digunakan untuk membuat halaman website yang sangat dinamis. Dinamis berarti halaman tampilan yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Bahasa pemrograman PHP sering digunakan karena PHP adalah bahasa open source yang memiliki kesederhanaan dan memiliki beberapa fitur built-in yang berfungsi untuk menangani kebutuhan standar dalam pembuatan aplikasi web. PHP juga merupakan bahasa skrip yang paling mudah dipahami karena memiliki beberapa referensi web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, mulai dari Apache, IIS, Lite TPD, hingga Sitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. Selain itu, PHP juga dilengkapi dengan berbagai macam pendukung lain, seperti support langsung ke berbagai macam database yang populer, seperti Oracle, MySQL, dan lain-lain. 2.2 CSS atau Cascading Style Sheet. Salah satu bahasa desain web yang dapat mengatur format tampilan sebuah halaman web dengan perancangan desain teks berupa font, color, margin, size, dan lain-lain. Menurut Sibero, menyatakan bahwa Cascading Style Sheet memiliki arti gaya menata halaman bertingkat.
yang artinya setiap satu elemen yang telah diformat dan memiliki anak dan telah diformat, maka anak dari elemen tersebut secara otomatis mengikuti format elemen induknya. Maka, Cascading Style Sheet atau CSS merupakan bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mengatur konten dalam sebuah halaman web yang ditulis dalam bahasa markup agar halaman web tersebut lebih menarik dan terstruktur. 2.3 HTML atau Hypertext Markup Language. HTML digunakan untuk membangun halaman web. HTML biasanya digunakan untuk melakukan markup atau penandaan terhadap sebuah dokumen teks. Tanda tersebut digunakan untuk menentukan format atau style dari teks yang ditandai halaman web dibangun oleh kode-kode HTML. HTML adalah bahasa markup yang umum digunakan. Kepopuleran HTML disebabkan karena HTML ini mudah digunakan. Pembuatan dokumen web dengan HTML dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Dokumen web dapat tersaji dengan cepat ke banyak pembaca di seluruh dunia sekaligus. HTML mudah melakukan kontrol terhadap tampilan halaman web baik berupa teks, gambar, suara, animasi, maupun video. HTML berupa kode-kode yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan web browser seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. HTML juga dapat dikenali dengan aplikasi pembuka email maupun atau dari PDA dan program lain yang memiliki kemampuan browser. 2.4 MySQL atau MyStructure Query Language. MySQL dikategorikan sebagai perangkat lunak dan sistem pembuat database yang bersifat terbuka atau open source dan berjalan di berbagai sistem operasi baik di Windows maupun Linux. Menurut Ahmar, mengemukakan bahwa MySQL adalah sistem yang berguna untuk melakukan proses pengaturan koleksi-koleksi struktur data atau database, baik meliputi proses pembuatan atau proses pengelolaan database. MySQL merupakan sebuah software database yang mengelola tipe data relasional, menyimpan data-data tersebut ke dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan. Jadi MySQL adalah sebuah perangkat lunak yang dapat membuat database yang bersifat open source dan berbagai sumber dan pengolahan data untuk membangun aplikasi web. SQL sekumpulan perintah yang digunakan untuk mengakses, menghapus, menambah data di dalam sebuah database. Menurut Kadir, SQL merupakan standar dalam pengaksesan database relasional, sedangkan menurut Nugroho adalah SQL merupakan perintah atau bahasa yang melekat di dalam SMBD tertentu. Dari pendapat teori di atas dapat disimpulkan bahwa SQL merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengaksesan database. Bab 3 pembahasan. Tabel 1 uraian pembahasan. Judul aplikasi presentasi kuliah, fungsi melihat profil, melihat mata kuliah, melihat KRS, mengisi KRS. Berikut IRD-nya. Seperti ini halaman admin input data mata kuliah. Berikut ada kode programnya. Selanjutnya ada halaman login, kode programnya di bawah ini. Berikut ada halaman register akun mahasiswa, kode programnya seperti ini. Selanjutnya ada halaman dashboard mahasiswa, kode programnya seperti ini. Selanjutnya ada halaman pengisian KRS, seperti ini tampilannya, dan kode programnya di bawah ini. Selanjutnya ada halaman edit profil mahasiswa, kode programnya di bawah ini. Bab 4, penutup. Dari hasil pembuatan program pengisian KRS berbasis web ini didapatkan kesimpulan. Yang pertama, dalam pembuatan website yang sederhana atau apalagi untuk pemula programan web,
pengisian KRS dapat dibangun dengan program aplikasi NetBeans dan MySQL. Yang kedua, aplikasi yang telah dibuat bisa membantu mahasiswa dalam pengisian KRS pada halaman web. Yang ketiga, dengan adanya tugas membuat program pengisian KRS berbasis web ini, membuat kami jadi memahami dan mengerti bagaimana membuat website secara sederhana bagi pemula seperti kami. Sekian dari presentasi laporan proyek tugas akhir pemrograman web yang berjudul aplikasi pengisian KRS. Berikutnya kami akan praktekkan tata cara menggunakan website KRS yang telah kami buat. Gitu. Karena kita belum punya akun, maka kita regis dulu. NIM-nya kita masukin 1912-030. Namanya kita isi Juni Susanti. Selanjutnya program studi teknologi informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Tempat akhirnya kita isi Balikpapan. Selanjutnya ada tanggal lahir ya, month, date, dan years. Juni 2000 tanggal 16. Alamatnya kita masukin Jalan Asrama Tentara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Passwordnya confirm lagi password yang tadi sudah kita masukin tadi ya, terus register. Oke, berhasil registrasi, terus langsung masuk ke sudah punya akun. Tinggal kita login, masukkan NIM yang tadi sudah kita regis 1912-030 sesuai dengan passwordnya yang tadi sudah kita buat, lalu login. Maka tampilannya akan seperti ini. Selamat datang. Untuk mengisi KRS-nya kita pilih menu KRS, kita masukin kelas tahun akademik 2021 semester 4. Di submit, terus kita centang untuk KRS yang ingin kita masukkan. Akan tampilannya seperti ini. Untuk tampilan profilnya seperti ini. Kita bisa edit lagi ya, mungkin tempat lahirnya kita mau ganti. Balikpapan kita ganti jadi Banjar tempat lahirnya. Oke, profile, kartu rencana studinya, ya berandanya seperti ini. Oke, sekian dulu untuk tampilan websitenya. Seperti ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.